Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Kita akan bahas dari babak Grand Final Champion Chess Tour Chessable Master Turnamen daring kelas dunia. Teman-teman, mereka akhirnya kembali bertemu. Dan kita akan bahas game keempat, game pamungkas di babak Grand Final, dengan buah putih Hikaru Nakamura. Dan di game ini Magnus Carlsen lakukan Sacrifice the Queen. Apa yang terjadi? Langsung saja. Putih memulai dengan langkah B3, pembukaan andalan Hikaru Nimzowitsch Larsen Take di turnamen ini. Hitam mainkan langkah C5. Ini formatnya 10 menit ya, tanpa bonus waktu. Putih gajah B2, hitam kuda C6, putih kuda F3, hitam kuda F6. Kemudian putih E3, berencana untuk mengeluarkan bishop ke petak B5, hitam G6. Dan Hikaru langsung makan kuda di petak F6. Dimakan balik. Apa keuntungan dari putih? Hikaru ingin struktur double pawn ya. Ini bad structure teman-teman. Tapi bagaimana cara Magnus merespon ini? Putih mainkan langkah C4, Magnus mainkan langkah D5. Pertukaran pion terjadi di petak pusat. Dimakan lagi dengan queen, kuda ke petak C3, menteri mundur ke petak D8. Kemudian putih mainkan benteng C1, manfaatkan jalur C yang terbuka. Hitam gajah D7, putih gajah ke petak B5, hitam benteng ke petak C8, dan putih mainkan langkah rokade, mengamankan raja di langkah ke-11. Hitam mengancam bishop di petak B5 dengan A6, kemudian putih gajah mundur ke petak E2. Dan hitam di sini terpaksa harus mainkan langkah gajah ke petak E7. Padahal secara idealnya, bagusnya mungkin ya, terlihatnya adalah gajah ke petak G7 ya, karena di sini sudah membuka jalan untuk gajah fianchetto ke petak G7. Tapi masalahnya di sini kalau misalkan hitam mainin langkah gajah G7, maka putih akan bisa bermain dengan langkah kuda M4, ancam pion C5, dan yang lebih bahaya ada ancaman pada petak D6. Sedangkan kalau memilih rokade, kerugiannya satu pion buat hitam. Ini akan menyulitkan buat hitam. Jadi Magnus harus mainkan langkah gajah E7 supaya menjaga petak D6. Kemudian putih tetap lanjutkan ide kuda ke petak E4, hitam mainkan langkah menteri B6, putih menteri ke petak C2 mengancam pion C5. Hitam lakukan pin dengan gajah F5, ancam balas ancam. Putih menjalankan langkah D3, menawarkan pertukaran bishop dan kuda. Kalau misalkan diambil nih sama Magnus, gajah pukul kuda, gajah makan kuda, maka dimakan balik. Ini akan menguntungkan untuk putih. Kenapa? Karena petak D5-nya akan benar-benar dikuasai oleh putih, dan gajahnya akan sangat kuat di petak C4, menekan petak F7. Jelas Magnus Carlsen nggak mau ya dia mainkan langkah mengamankan raja rokade. Kemudian putih menteri B2, ancam petak F6. Dan kemudian hitam kuda ke petak B4, putih A3, hitam kuda D5, cover pion petak F6. Kemudian putih lakukan manuver juga, kuda F ke petak D2 mundur untuk kuda C4. Hitam benteng F ke petak D8. Gajah F3 dimainkan oleh Hikaru. Hitam gajah mundur ke petak E6 dengan tujuan F5. Dan putih mainkan langkah kuda C4. Bukan langkah yang tepat sebenarnya, karena di sini lebih bagus dengan jalan H4, tujuannya untuk H5. H4 persiapan ya, apabila F5 maka kuda ke petak G5. Seperti ini idenya teman-teman. Kuda ke petak C4 dimainkan mengancam menteri, dan Magnus Carlsen menjalankan langkah menteri ke petak C7. Langkah yang dianggap salah oleh engine teman-teman. Dan kemudian putih, boom, D4 dia mainkan untuk membongkar jalur C, menekan jalur C. Tapi Magnus Carlsen, pion pukul pion, dianggap langkah yang blunder. Coba tebak apa langkah terbaik yang akan dimainkan oleh Hikaru Nakamura? Hikaru mainkan langkah kuda C ke petak D6, ancaman discover attack dari benteng mengancam menteri di petak C7. Kuda di petak D6 mengancam benteng, menteri kabur, kuda akan makan benteng. Apakah Magnus Carlsen takut? Tidak teman-teman, bukan Magnus Carlsen namanya kalau misalkan dia takut. Dan di game ini teman-teman, Hikaru butuh menang ya, karena kalau remis juaranya Magnus Carlsen. Skornya itu sekarang lagi 2-1 teman-teman. Ya, kuda D6, Magnus Carlsen malah sikat kuda dengan bishop, kemudian benteng pukul menteri, dan gajah pukul benteng. Ya, jadi satu menteri ditukar dengan benteng dan kuda. Apakah ini menguntungkan? Tetap unggul buat putih.
Ini momen yang sangat krusial. Ada pion D4 yang bisa dimakan. Tapi sayang sekali Hikaru Nakamura memilih cara yang salah, yaitu makan dengan menteri. Dianggap melewatkan taktik. Harusnya di sini lebih baik dipukul dengan pion. Kenapa? Makan dengan pion karena membantu kuda untuk pindah ke petak C5 dan di sini akan menjadi pion promosi, guys. Ya, menteri makan pion di petak D4, kemudian Magnus bedanya di sini bisa menaruh gajah di petak center E5. Mengancam menteri, menteri masuk ke petak A7, B6 dimainkan, pion dimakan oleh Queen putih, benteng A8. Kemudian menteri B5, pion diambil oleh benteng. Kemudian putih benteng D1, coba lakukan pin. Hitam geser benteng ke petak C8, menawarkan benteng pukul kuda. Tapi ini jelas tipuan ya. Apabila dimakan, kemudian dimakan lagi dengan queen, maka hitam di sini bisa benteng C1 skak. Apabila gajah ke petak D1, akan ada double rook benteng A ke petak A1. Ini akan menyulitkan buat putih dan akan kalah. Benteng ke petak C8 direspon dengan membuka loop untuk raja kabur. Kemudian hitam mainkan langkah benteng A5 mengancam menteri dan cover kuda di petak D5. Putih menteri F1, hitam raja G7. Coba kalian jadi pemain putih, guys. Gimana caranya bongkar pertahanan hitam? Bingung dong karena begitu solidnya koordinasi buah dari Magnus Carlsen. Sama seperti kita, Hikaru Nakamura juga mumet ya. Di sini mungkin potensinya langkah terbaiknya adalah H4 untuk H5 ya. Hikaru Nakamura memilih kuda mundur ke petak D2, bukan langkah yang tepat. Apa jawaban terbaik hitam? Yes, inisiatif serangan dengan kuda masuk ke petak C3 mengancam benteng. Benteng geser ke petak E1. Hitam mainkan langkah B5 menjaga petak C4, mencegah kuda ke petak C4. Kemudian putih makin bingung, dia lakukan jalan pasif gajah ke petak G2. Dan hitam mainkan langkah benteng D8 mengancam kuda. Kuda pindah ke petak F3, pion diambil oleh hitam. Kemudian kuda makan bishop, dimakan lagi dengan pion. Hitam benar-benar menguasai jalannya permainan. Putih mainkan langkah F4, coba mendobrak. Hitam di sini lakukan ancaman gajah C4 mengancam queen. Kemudian queen naik ke petak F3, diancam lagi dengan E4. Kemudian queen naik ke petak G4. Hitam masukkan benteng ke petak A2, mengancam bishop di petak G2. Tapi ini bukan langkah yang tepat ya, karena ini memberikan ruang untuk menteri putih masuk ke petak G5. Harusnya di sini lebih tepat hitam fokus untuk promosi pion dengan B4. Tidak ada ruang yang dimiliki oleh putih. Benteng ke petak A2, kemudian putih bisa mainkan langkah F5, kemudian hitam masukkan lagi benteng D ke petak D2, mengancam bishop di petak G2. Putih ada langkah kejutan F6, boom. Raja makan, kemudian menteri F4. Apabila raja tidak makan ya, mundur ke petak G8, maka di sini ada menteri C8, ancaman back rank mate yang tidak bisa dicegah. Maka di sini harus dimakan. Putih ada jawaban menteri F4, raja G7, dilakukan skak menteri E5, ditutup F6, menteri C7, raja ke petak H6, menteri F4, dan akhirnya 3 kali langkah bolak-balik dan remis. Kalau game dilanjutkan, let's say di sini Magnus gajah F7, apakah bisa menang? Sebenarnya Magnus memiliki peluang besar untuk menang ya teman-teman. Tapi di game keempat ini cukup remis karena sudah terjadi perbedaan skor. Apabila game dilanjutkan dengan gajah ke petak H3, maka hitam bisa kuda ke petak D5. Apabila menteri ke petak C5, maka ada jalan B4. Saya rasa putih akan kerepotan ya dengan menjaga pion promosi ini dan hitam akan menang. Ya, dengan hasil remis ini, maka Magnus Carlsen menjadi juara Champion Chess Tour dan mendapatkan hadiah 25.000 US dollar, Hikaru 20.000. Ya, mereka sebenarnya sudah bertemu di babak final winner bracket ya, dimana Magnus mengalahkan langsung dengan 3 game, 2,5-1/2. Dan di partai grand final ini Magnus mengalahkan dengan sistem 4 game, 2,5, 1,5. Dengan kemenangan ini juga Magnus Carlsen berhak lolos ke eSport World Cup yang akan berlangsung di Riyadh bersama dengan tim Liquid ya, bersama dengan Caruana juga teman-teman. Tapi hanya Magnus Carlsen yang baru lolos teman-teman. Nah, itulah yang terjadi teman-teman. Dan dari format 4 game, Hikaru menelan kekalahan ya.
Di game pertama kalian bisa nonton ulasannya, kemudian di game kedua remis, di game ketiga ini ya yang membuat saya kesal ya, di game ketiga mereka sepakat untuk remis dengan cepat, seolah di game keempat tuh Hikaru bisa menang. Yang terjadi adalah partai barusan yang kita analisa. Terima kasih RLC sudah mencapai 100.000 subscriber. Kita bikin konten apa ya khusus 100.000 subscriber? Jangan lupa bantu video ini viral dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sehat-sehat terus teman-teman. Kita ketemu di live berikutnya. Semua akan Magnus pada waktunya.